Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan dari Tuhan untuk bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu kasihnya Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Biarlah senantiasa kita boleh mempersembahkan apa yang bisa kita persembahkan dan apa yang kita miliki saat ini. Karena sesungguhnya kita ini tercipta hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saat ini kita naikkan puji-pujian, segala hormat dan ucapan syukur hanya bagi Dia. Sebab Dia yang telah mati dan menyelamatkan kita. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia, bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas
Bagi Engkau Tuhan segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kau telah mati menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia. Kasih-Mu selalu tercurah buat setiap kami. Anugerah-Mu dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan hadir menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini membawa setiap komitmen kami di hadapan-Mu. Membawa seluruh kerinduan kami Tuhan. Kami mau beribadah bersama dengan Engkau. Kami mau Engkau bentuk Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkan kami seperti bejana yang Engkau siap timba Tuhan, dan kami menjadi bejana yang indah. Kami juga mohon ampun Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau kami Tuhan sering meninggalkan-Mu, sering kami melupakan-Mu, sering kami mengecewakan hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mau Tuhan, hidup kami tidak sama dengan dahulu. Hidup kami tidak sia-sia mulai saat ini Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi terang di dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarkan ibadah ini Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya akan membacakan nats berita anugerah hari ini yang terambil dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan juga petunjuk hidup baru yang terambil dalam Efesus 4 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Biarkan nats ini menjadi sumber kekuatan dan sumber semangat bagi setiap kita, sehingga kita siap dibentuk dan ditempa oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Karena itu kita telah dipilih menjadi umat-Nya, sehingga segala bangsa akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan, kita dipilih. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dipilih
terimalah kemuliaan. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat dan yang luar biasa. Dalam kondisi baik-baik saja, kita sering berkata demikian. Tapi dalam kenyataannya, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan 100%? Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Dia dapat melakukan segala perkara yang begitu baik untuk kita? Biarkan ini menjadi pertanyaan sekaligus jawaban ketika kita mengalami kondisi yang terpuruk. Mari kita bawa dalam doa, kita serahkan kepada Tuhan yang akan selalu mendengar keluh kesah kita. Kita bersatu di dalam doa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh Evangelis Daniel Nur. Untuk itu mari kita pujikan, sebab aku ini milik-Mu. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagiku. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, takut di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan
sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kepada hamba yang saya silakan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Maka dari itu kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini, tangan Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan yang dihadapi, baik di dalam sakit penyakit, di dalam hubungan rumah tangga, usaha dan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk Ibu Yeni, pasca operasi. Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang senantiasa menuntun di dalam setiap kekuatan kesehatan. Kami berdoa melalui setiap tim medis yang merawat, tangan Tuhan kiranya Engkau yang senantiasa menopang, memberikan pemulihan dan memberikan kesembuhan secara total. Obat-obat yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, biarlah Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan juga untuk pengurus, aktivis, majelis. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, Engkau memberikan hikmat-Mu, mereka boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati, dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini. Tangan Tuhan yang terus berkarya, boleh menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, dan jemaat yang mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, serta kota Tulung Agung. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi hingga terendah,
tangan Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi setiap mereka, sehingga roda kepemimpinan ini boleh berjalan dengan baik, dan mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Nur. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Tuti Wahyuni. Untuk itu, kita mau pujikan pujian yang mengatakan bahwa Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama, dan jadilah padaku seperti yang Engkau ingini. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal
jelas, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan Allah yang senantiasa turut menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih kami bisa bertemu kembali dengan hari Minggu dan kami masih bisa beribadah, diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami yang beribadah di gereja maupun kami yang beribadah di rumah, kami tetap sama beribadah kepada Engkau Tuhan, dan kami juga tetap sama menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih untuk kasih yang sempurna yang menyertai dan memberkati kami. Engkau tidak pernah memandang seberapa besar kami gagal, kami rusak, dan kami hancur karena dosa-dosa kami. Engkau dengan begitu kasih-Nya mengasihi kami. Untuk itu setiap kami yang hadir pada saat ini, yang senantiasa beribadah pada saat ini, kami siap untuk diproses, dibentuk, karena kami menyadari kami adalah bejana pilihan-Mu.
Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Sadarkan dan ingatkan kami selalu, setiap saat bahkan setiap detik, kebaikan-kebaikan yang kami alami, sehingga kami tidak pernah main-main di dalam kami hidup dan di dalam kami beribadah kepada Engkau. Daging kami lemah Tuhan, terkadang kami merasa lelah, putus asa, bahkan bersungut-sungut di dalam beribadah. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikannya, namun kasih Tuhan yang memimpin dan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di gereja dan di rumah, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi sebelum bersama-sama kita masuk jauh lebih dalam di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Pada suatu hari, ada seorang bos yang sedang mencari sebuah bejana. Jadi ada seorang bos yang sedang mencari sebuah bejana. Dia pergi ke toko gerabah. Di toko gerabah itu dia berjalan-jalan, melihat-lihat, karena di toko itu ada bermacam-macam jenis gerabah dan modelnya juga berbeda-beda. Ketika dia berjalan mencari-cari gerabah yang dia inginkan, ada suara terdengar di telinga dia. Pilihlah saya, teriak bejana emas. Pilihlah saya bos, pilihlah saya. Saya mengkilap dan bercahaya. Saya sangat berharga dan saya melakukan segala sesuatu dengan benar. Keindahan saya akan mengalahkan yang lain karena saya terbuat dari emas. Yang lain tidak ada apa-apanya dibanding saya yang dibalut dengan emas. Teriak bejana emas. Tapi bos tersebut tidak menghiraukan dan tidak memperhatikan bejana tersebut. Bos tersebut masih berjalan mencari yang tepat. Ketika dia berjalan kembali, terdengar lagi teriakan bejana perak. Pilihlah saya ramping dan tinggi, cocok untuk tempat anggur, cocok untuk sebagai hiasan, apalagi kalau ditaruh di meja makan. Setiap tamu-tamu yang datang ke rumah bos pasti akan tertarik melihat saya, bejana yang tinggi dan ramping. Apa yang dilakukan bos tersebut Bapak Ibu? Bos tersebut masih tidak menghiraukan. Dia masih terus berjalan dan kembali lagi terdengar teriakan dari bejana tembaga. Bejana tembaga ini lebar mulutnya dan dalam, dipoles seperti kaca. Pilihlah saya, taruhlah saya di mejamu, maka semua orang akan memandang keindahan saya dan akan membanggakan Anda karena Anda memiliki bejana seperti saya. Lagi-lagi bos itu tidak memperdulikan, padahal sudah ada beberapa bejana yang menurut kita itu yang baik. Bapak Ibu pasti juga kalau pilih barang-barang yang terbuat dari bahan yang terbaik, dari keramik yang terbaik, dari sesuatu yang paling baik. Sudah ada bejana emas, bejana perak, bejana tembaga, dan kembali lagi terdengar teriakan bejana kristal. Pilihlah saya bos, saya sangat jernih dan transparan. Menunjukkan betapa saya ini indah, lebih indah dibanding bejana-bejana yang lain. Saya kristal yang menawan. Tapi kembali lagi bos tersebut tidak memperhatikan bejana-bejana tersebut.
Dia masih berjalan, sampai matanya memandang ke bawah dan dilihatnya satu bejana dari tanah liat, Bapak Ibu. Dia sudah hancur, sudah berlubang, kira-kira bentuknya seperti yang ada di layar. Sudah berlubang, sudah bolong. Bos itu berkata, inilah bejana yang saya cari. Inilah bejana yang saya pilih. Bejana yang saya cari ini saya akan bawa pulang, saya akan beli, saya akan perbaiki dan pakai untuk apa yang menjadi keperluan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berperan menjadi bos tersebut, tidak akan mungkin kita memilih bejana yang rusak. Yang terbaik dan paling baik itu yang pasti yang akan kita pilih. Yang rusak, yang sudah hancur, yang berantakan, yang tidak ada artinya, bahkan tidak bermanfaat lagi menurut orang lain. Tapi bagi bos tersebut, dia punya pengharapan untuk diperbaiki. Pada saat ini kita akan melihat kembali kasih setia Allah kepada umat kepunyaannya. Kasih setia Allah, kasih Allah yang begitu benar-benar konsisten dan setia kepada umat kepunyaannya. Kita akan melihat bagaimana kisah kasih Allah yang begitu sempurna dan luar biasa kepada bangsa pilihannya. Sekalipun mereka sudah rusak secara moral, sekalipun mereka sudah gagal, sekalipun mereka sudah jatuh berkali-kali, namun Tuhan masih dengan setia, masih mengasihi bangsa pilihannya. Dengan kasihnya dia memproses kembali bangsa tersebut. Tema kita pagi hari ini, akulah bejana pilihan. Saya mengajak Bapak Ibu kita membuka di dalam Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan, Yeremia 18 ayat yang ke-4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu kembali mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang ke-5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23 berbicara tentang bagaimana Allah mengutus Yeremia untuk pergi ke seorang periuk. Namun sebelum kita jauh masuk ke dalam hal ini, kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke seorang periuk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Jadi Yeremia ini diutus oleh Allah kepada bangsa Yehuda. Siapa itu bangsa Yehuda? Bangsa Yehuda itu adalah bangsa Israel, lebih tepatnya Israel Selatan.
Jadi pada waktu itu bangsa Israel pecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan yang disebut bangsa Yehuda. Jadi Nabi Yeremia ini diutus Tuhan kepada bangsa Yehuda. Diutus Allah untuk memberitakan bahwa bangsa tersebut akan menerima penghukuman daripada Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah, karena dia harus menyampaikan kabar buruk, kabar yang tidak baik kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam bangsa Yehuda sehingga Tuhan mengutus nabinya untuk mewartakan bahwa bangsa mereka ini akan mengalami penghukuman, menerima murka Allah. Perlu kita ketahui bahwa selama Nabi Yeremia melayani sebagai seorang nabi Tuhan, mewartakan kabar baik supaya mereka itu bertobat, Yeremia ini hidup di dalam pemerintahan 5 raja. Yang pertama yaitu Yosia, Yoahaz, Yoyakin dan Yoyakim dan Sedekia. Di antara kelima raja ini hanya satu raja yang hidup takut akan Tuhan, yaitu Raja Yosia. Setelah Raja Yosia meninggal, pengganti-penggantinya sudah hidup tidak takut akan Tuhan. Bisa kita bayangkan bagaimana suatu bangsa dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan. Benar, keadaan bangsa Yehuda benar-benar mendukakan hati Tuhan. Mereka hidup menyembah berhala. Mereka hidup menurut kedegilan hati mereka. Mereka hidup tidak menghormati Taurat Tuhan. Jadi benar-benar keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu hancur secara moral dan benar-benar sudah mengecewakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi murka dan mengutus nabinya, yaitu Nabi Yeremia, yang diutus supaya mereka itu diingatkan untuk bertobat. Supaya mereka itu benar-benar boleh kembali menyembah Allah dan tidak menduakan Allah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu selama kurang lebih 40 tahun Yeremia memerintah, Yeremia mewartakan Injil Tuhan, mewartakan suatu kabar pertobatan, tapi mereka tidak mau merespon dengan baik. Bayangkan 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Selama 40 tahun dengan begitu setia meskipun bangsa Yehuda itu bebal, benar-benar tidak bisa diperingatkan, tapi dia itu tetap benar-benar setia. Dia mau bangsanya itu dipulihkan, bertobat, supaya apa? Murka Tuhan, penghukuman dari Tuhan itu tidak menimpa bangsa Yehuda. Tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut sebagai suatu kabar baik, tapi mereka tetap hidup dalam kedegilan hati mereka. Bahkan Yeremia itu sampai meratap sedih karena apa? Tuhan benar enggak sih? Ini saya mewartakan kabar benar apa enggak? Kok seperti tidak ada satu perubahan? Seperti sia-sia. Saya sudah benar-benar mewartakan kabar supaya mereka bertobat, supaya mereka hidup tidak menyembah berhala, tapi mereka masih hidup mengecewakan hati Tuhan. Ini benar tidak? Yeremia mendapat julukan nabi yang meratap. Ya, karena apa? Karena dia benar-benar sedih melihat kondisi bangsa Yehuda yang sudah rusak, hancur moralnya dan benar-benar sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Konteks di dalam Yeremia pasal 18
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23 ini merupakan suatu penjelasan Allah supaya Yeremia itu mengerti dan memahami mengapa Allah sampai murka dan membuat mereka harus mengalami penghukuman, yaitu dibuang ke Babel. Karena apa? Karena Yeremia ini benar-benar, Tuhan, apakah murka-Mu memang nyata bagi bangsa ini? Sehingga Tuhan memberikan pengertian kepada Yeremia. Di ayat yang keempat dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pengkhotbah sebelumnya, bahwa gambaran tukang periuk itu adalah Allah sendiri dan kita adalah bejana-bejananya. Jadi ketika Nabi Yeremia itu benar-benar tidak memahami akan apa yang ingin dilakukan Allah kepada bangsa Yehuda, Tuhan memberikan pengertian kepada Nabi Yeremia supaya dia datang ke rumah tukang periuk. Bapak Ibu, di ayat yang keempat tadi dikatakan dengan jelas, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi di bagian ini sebenarnya Allah ingin menjelaskan bahwa Allah itu seperti seorang tukang periuk, seorang penjunan, dan bangsa Yehuda adalah bejananya. Sebagaimana setiap bejana itu dirancang untuk suatu hal yang baik, dirancang, dibentuk, dibakar, dan diwarnai sampai memiliki fungsi dan seni yang baik, sebagaimana dimaksudkan oleh tukang periuk. Demikian pula umat Yehuda dipilih untuk sebenarnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun bangsa Yehuda gagal mengasihi Tuhan, hidup rusak di hadapan Tuhan, bahkan menolak nabi yang diutus oleh Tuhan. Jadi di rumah tukang periuk itu Yeremia diberikan suatu penjelasan dari Tuhan supaya dia benar-benar mengerti maksud Tuhan mendatangkan penghukuman bagi bangsa Yehuda, yaitu dia dibuang ke Babel. Itu ada satu makna yang khusus, bukan karena Allah jahat, bukan karena Allah tidak mengasihi umat pilihannya, tapi karena ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada bangsa Yehuda. Karena ketika dikasihi, seperti yang Nats tadi kita baca, bahwa kalau itu sudah rusak itu ya hancur, gagal, tidak berfungsi dengan baik, maka tukang periuk itu akan membuatnya kembali. Demikianlah firman Tuhan juga kepada bangsa Yehuda. Ketika mereka gagal, Yeremia, aku tidak berbuat jahat, tapi aku ingin memproses mereka lebih baik lagi. Karena apa? Karena memang Yeremia pun tidak mengerti maksud Tuhan sampai menghukum bangsa Yehuda ke pembuangan di Babel. Karena pembuangan di Babel itu suatu keadaan yang benar-benar memprihatinkan, keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman, yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Dari pernyataan Allah tersebut,
itu adalah bukti bahwa sebenarnya Allah juga ingin memproses kembali bangsa Yehuda yang memang di mata Tuhan sudah rusak, sudah gagal, sudah hancur lebur, sudah benar-benar mendukakan hati Tuhan, supaya mereka dipulihkan kembali menjadi bangsa yang boleh memberkati orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat ciptaan Tuhan. Kita adalah hasil karya seni buatan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita itu juga termasuk bejana-bejana hasil karya seni buatan Allah. Kita itu dibuat dengan begitu rupa supaya kita bisa dipakai untuk kemuliaannya. Tapi perlu kita sadari bahwa dosa itu menghancurkan kita, membuat kita menjadi bejana yang bolong, yang rusak, yang cacat, yang gagal untuk dipakai menjadi kemuliaan Allah. Sebenarnya keadaan kita seperti itu. Dosa membuat kita benar-benar tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti bangsa Yehuda yang dikasihi Allah dengan begitu rupa, demikianlah sebenarnya kita yang sudah rusak. Rusak itu kalau saya lihat di beberapa terjemahan, rusak itu sebenarnya ya sudah benar-benar gagal, sudah benar-benar cacat. Saya punya masa lalu, Bapak Ibu punya masa lalu, bahkan kita punya kerusakan-kerusakan tersendiri, kecacatan-kecacatan tersendiri yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya. Tapi hari ini Tuhan itu juga ingin memproses kita kembali menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita sudah tahu kita itu rusak, kita itu gagal, kita itu dalam bentuk yang sudah tidak baik, berarti kita harus siap sedia kembali untuk dibentuk menjadi bejana yang lebih baik, tidak malah mengeraskan hati. Tuhan bisa membentuk kita lebih baik kalau kita ada pertobatan, kalau kita ada keterbukaan. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Pemulihan untuk kita diproses menjadi lebih baik. Bapak Ibu, di Jepang ada suatu seni yang namanya kintsugi. Kintsugi ini adalah sebuah tradisi seni mereparasi benda pecah belah. Jadi di Jepang ini ada suatu seni kintsugi, yaitu menempel-nempel benda yang sudah pecah, mereparasi benda pecah belah yang sudah pecah, yang sudah rusak, yang sudah hancur berantakan, yang mungkin menurut pandangan kita itu sudah tidak bisa terpakai kembali. Apa maksud dari kintsugi ini? Kintsugi ini berasal dari kata kin yang berarti emas dan sugi. Jadi yang dimaksud kintsugi ini secara sederhananya yaitu memperbaiki dengan emas. Jadi benda pecah belah yang sudah rusak, yang sudah hancur akan diperbaiki. Alih-alih menyatukan bagian yang pecah menggunakan perekat yang dapat menyamarkan patahan agar tidak tampak menonjol, teknik kintsugi menggunakan getah pohon khusus yang dicampur dengan bubuk emas, perak, atau platinum sebagai perekat. Setelah getah tersebut selesai digunakan untuk menyatukan pecahan-pecahan tembikar atau keramik,
lapisan emas yang indah menghiasi celah-celah patahan barang sehingga memberikan penampilan yang unik pada bagian yang telah diperbaiki, bahkan membuat barang tersebut lebih cantik dibanding yang sebelumnya. Jadi mereka membuka suatu tempat reparasi untuk bejana-bejana, vas atau lain sebagainya. Yang rusak itu biasanya kita buang, tapi di Jepang itu ada tekniknya yaitu kintsugi. Disatukan getah-getah pohon khusus dicampur emas, perak, platinum dan lain sebagainya dan ditempel sehingga menghasilkan bejana yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa dipakai lagi, memberikan tampilan yang baik. Demikian pula diri kita Bapak Ibu, Tuhan itu jauh bisa lebih memperbaiki kerusakan, kegagalan, kecacatan, kehancuran dalam diri kita. Kalau kita benar-benar membuka hati untuk mau diubahkan. Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan sebagai perenungan kita pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini, akulah bejana pilihan. Kita dipilih karena kita berharga di mata Allah dan Allah mengasihi kita tanpa memandang kita. Jadi sekalipun kita sudah rusak karena dosa, mencuri, memfitnah, berzinah, mabuk-mabukan, melakukan hal yang cemar, tapi kita tetap bejana pilihan. Kita dipilih tanpa memandang siapa diri kita di masa lalu. Oh, masa lalumu hancur, rusak. Benar-benar kamu orang yang berdosa dibanding yang lainnya. Tuhan tidak memandang kita seperti itu. Sekalipun orang memandang kita orang yang sudah pernah gagal, sudah pernah hancur, sudah pernah rusak, sudah pernah berantakan berkeping-keping, tapi Allah tetap memilih kita. Kita dipilih karena kita berharga di mata Tuhan. Ingat bahwa kita berharga, makanya kita dipilih. Seburuk apapun kita itu tetap berharga di mata Tuhan. Sekalipun masa lalu, ya sudah itu masa lalu, buang jauh-jauh. Sekarang kita hidup lebih baik lagi karena kita sudah benar-benar dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, akulah bejana pilihan, dipilih. Maka dari itu kita diproses semaksimal mungkin untuk menjadi bejana yang benar dan memiliki keindahan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Dipilih, ketika dipilih ya Tuhan mau proses untuk menjadi lebih indah, lebih baik lagi. Jadi jangan katakan Tuhan kok tambah hancur hidupku. Ingat Bapak Ibu bahwa setiap proses hidup kita, kalau kita benar-benar tahu siapa yang memproses kita mengerti bahwa hasilnya akan baik. Tetap berserah, tetap percaya dan tetap beriman. Jadi kalau kita sudah pernah gagal, rusak, hancur, hari ini kita diproses, udah serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan proses, saya mau diproses lebih baik lagi, saya mau bertobat, saya mau terbuka supaya benar-benar Tuhan bisa memakai saya menjadi bejana yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, akulah bejana pilihan, kita dipilih. Untuk itu kita juga harus memberi diri siap dibentuk sesuai yang Tuhan kehendaki demi kebaikan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita dipilih, ya sudah kita menyerahkan diri sama Tuhan. Tuhan harusnya seperti ini, bukan seperti ini. Kadang kita seperti itu. Harusnya seperti ini Tuhan, nanti kalau ke situ akan tidak baik. Kita punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi Tuhan jauh lebih mengerti yang terbaik di depan kita. Makanya kita harus memberi diri benar-benar supaya kita itu bisa menjadi berkat
bagi orang lain. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi suatu rema bagi kita semua. Kita adalah orang-orang pilihan. Sekalipun kita sudah cacat, sudah rusak, sudah hancur, sudah tidak indah di pemandangan orang lain, tapi ingat, Allah tetap membuka tangan menerima kita dengan penuh sukacita. Maka sebagai bejana-bejana pilihan, mari kita terus memberikan yang terbaik. Bahkan kita menyerahkan diri kita untuk mau dipulihkan Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita saat ini, mari kita berdoa. Kasih-Mu yang mengubah setiap kami ya Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar pagi hari ini mengingatkan kami. Begitu besar Tuhan mengasihi bangsa Yehuda, memberikan mereka penghukuman, membuang mereka ke Babel untuk tujuan yang mulia. Demikian juga kepada setiap kami yang sebenarnya juga sudah hancur dan rusak oleh dosa-dosa kami juga mau dipulihkan. Hari ini kami yang masih melekat dengan dosa, kami yang masih suka hidup di dalam dosa, kami mau Tuhan memproses kami lebih dan lebih lagi, supaya kami benar-benar berkenan dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur Bapak Ibu, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menyiapkan persembahannya. Dan bagi sidang jemaat yang saat ini beribadah secara online, yang rindu memberikan persembahannya bisa melalui transfer ke kas gereja yang nomor rekening akan muncul di layar monitor Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita pujikan Tiada Terukur. Panjang
musik memuji Tuhan. Bagi setiap jemaat yang memberikan persembahan dapat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti untuk memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi setiap kami. Dan juga Tuhan, kami telah menyerahkan persembahan kami. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh semakin memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, berikan berhasil. Dan juga ya Tuhan, memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah mereka juga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Persembahan ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Doa penutup dan doa berkat mohon dengan kasih kepada hambanya Pendeta Yohanes Krisnadi untuk memimpin kita di dalam doa. Dan kita akan menaikkan pujian doksologi.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah serta pelayanan kami. Kami percaya kehadiran jemaat-Mu di tempat ini tidak pernah sia-sia. Kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan yang boleh berkasih karunia untuk memberi kekuatan dan selalu meneguhkan iman kami, serta kami selalu memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, sebab masa depan itu sungguh ada bagi kami, orang-orang yang mengasihi dan percaya kepadamu. Janji firman-Mu, orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucu kami akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dan usaha serta mata pencaharian jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang senantiasa menolong, dan Tuhan yang membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga terus berkasih karunia dan terus memakai kami Tuhan, untuk kemuliaan dan kesenangan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal boleh menolong, memberkati, menghibur dan meneguhkan saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibadah telah selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.